warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu ya, dan tetap semangat belajar di tengah pandemi ini. Sebelum menyaksikan video pembelajaran ini, ayo kita berdoa dulu ya, agar ilmu yang didapat terserap dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi hari ini kita akan belajar ini. Dan pembahasannya adalah ini. Jadi, simak baik-baik dan jangan lupa dicatat, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Nah, hari ini kita pembahasannya masih bab 1, pengetahuan dasar geografi. Judulnya itu prinsip dan pendekatan geografi. Silakan disimak, jangan lupa dicatat. Prinsip geografi itu terdiri dari 4. Ada prinsip persebaran atau distribusi, ada prinsip interrelasi, ada prinsip deskripsi, ada prinsip korologi. Yang pertama, kita akan membahas prinsip geografi, yaitu persebaran atau distribusi. Nah, adalah fenomena yang tersebar di muka bumi. Misal, fenomena itu contohnya kayak gejalanya itu bisa berupa kondisi fisik, bisa berupa kondisi sosial. Nah, kalau kondisi fisik, ini misalkan ada persebaran penduduk. Nah, persebaran penduduk itu paling banyak kan di Pulau Jawa. Nah, pulau-pulau yang lain itu sedikit. Kenapa ada di Pulau Jawa? Karena pusat pemerintahannya ada di Jawa, yaitu di Jakarta, sehingga banyak masyarakat yang pergi ke atau merantau ke Jawa. Selain itu, ada lagi persebaran fauna. Nah, di Indonesia itu kita mengenal 2 garis. Ada garis Wallace, garis Weber. Lalu Indonesia dibagi menjadi 3 bagian. Indonesia bagian barat, bagian tengah, bagian timur. Kalau Indonesia bagian barat terdiri dari Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Contoh hewannya ada harimau, gajah, monyet gitu. Lalu kalau yang wilayah tengah itu biasanya hewan-hewan yang endemik kayak komodo, terdiri dari Pulau Nusa Tenggara, lalu ada Pulau Sulawesi. Lalu ada garis Weber itu memisahkan Indonesia bagian timur, Papua dan Maluku dan pulau-pulau di sekitarnya. Nah, ini kebanyakan hewannya burung karena dia berjenis dengan fauna Australia. Nah, ini kan menandakan bahwa persebaran fauna di Indonesia ini tersebar dan tidak merata. Nah, ini akan dijelaskan atau bisa dijelaskan melalui prinsip distribusi. Selanjutnya, kita yang kedua yaitu prinsip interrelasi. Apa itu? Interrelasi adalah hubungan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya, antara fisik dengan fisik, fisik dengan sosial, sosial dengan sosial. Contohnya ini. Nah, fisiknya adalah hutan. Hutan mempunyai kekayaan alam juga ya.
dari tumbuhan, lalu juga dia sebagai paru-paru oksigen juga, paru-paru dunia. Nah, fisik, lalu ada kebutuhan manusia nih, untuk pertambangan kah, untuk membuat villa kah, ditebanglah pohon-pohon ini sehingga mengakibatkan apa? Kerusakan lingkungan, lalu merusak satwa di dalamnya, merusak ekosistem juga. Ada akibatnya juga selain itu, yaitu mengakibatkan ke manusia, terjadinya banjir gitu. Nah, lalu ada lagi yang ketiga, prinsip deskripsi. Apa itu? Penjelasan lebih rinci mengenai fenomena yang diselidiki. Nah, fenomena yang diselidiki itu bisa banjir, bisa gempa, kebakaran. Pokoknya fenomena itu terdiri dari atmosfer, hidrosfer, litosfer, biosfer, antroposfer. Nah, bisa menggunakan peta, diagram, grafik, atau tabel. Jadi, geografi tidak hanya tentang peta ya. Kita bisa membahas atau menggunakan diagram, grafik, dan tabel. Nah, ini ada sebuah peta. Jadi, kita buat dulu nih, atau cara melakukannya itu dimulai dari pengumpulan data, lalu klasifikasi data, lalu bisa melakukan pemetaan. Nah, setelah ada pemetaan atau setelah ada diagram, grafik, tabel, barulah kita mendeskripsikan gitu. Jadi lebih lengkap, ada gambar, ada deskripsinya juga. Lalu yang keempat adalah prinsip korologi. Nah, prinsip korologi adalah prinsip yang memadukan prinsip persebaran, interrelasi, dan deskripsi. Berarti dia prinsip gabungan, ya. Ada 3 prinsip persebaran, interrelasi, dan deskripsi. Misalkan gini, ini ada gambar sebuah perumahan. Kita selidiki, kenapa ya Nah, misalkan ini ada perumahan itu adanya atau banyaknya di Pulau Jawa. Kenapa ada di Pulau Jawa? Oh, ternyata Jakarta itu ada di Jawa, jadi penduduk banyak nih yang mendatangi ke Pulau Jawa, sehingga banyak bangunan-bangunan atau perumahan-perumahan. Lalu adanya hubungan interrelasi nih, misalkan sosial dengan sosial, jadi adanya banyaknya jenis ekonomi, mata pencaharian gitu, jadi semakin berkembang. Lalu dideskripsikan, kamu misalkan gambar peta Jawa, nah lalu kamu deskripsikan seperti apa. Atau bisa juga kita membahas bumi. Nah, jadi kan bumi itu tidak hanya kerak bumi, inti bumi, kita bisa bahas hidrosfernya, litosfernya, terus biosfernya, lalu antroposfernya. Nah, ini bisa dikaji menggunakan prinsip korologi gitu ya. Jadi secara menyeluruh melalui persebaran, interrelasi, dan deskripsi. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu pendekatan geografi. Terdapat 3 ya, pendekatan ke ruangan, lalu pendekatan ke lingkungan, dan pendekatan kompleks wilayah. Pertama, kita akan membahas pendekatan ke ruangan. Itu adalah mengkaji kesamaan atau perbedaan suatu fenomena geosfer melalui aspek keruangan. Keruangan itu nama lainnya adalah wilayah ya, ruang gitu. Nah, kalian jangan ketukar ya antara pendekatan keruangan dengan diferensiasi area yang ada di konsep. Kalau diferensiasi area itu dia perbedaan suatu wilayah. Kalau keruangan itu dia kesamaan
atau perbedaan. Jadi ada kesamaannya nih gitu. Nah, contohnya adalah dua wilayah ini. Wilayah persawahan dengan wilayah pantai. Pastinya ada kesamaan. Misalkan kesamaan dari jenis pekerjaan, sama-sama homogen ya. Kalau di persawahan kebanyakan petani. Kalau di pantai otomatis kebanyakan nelayan. Perbedaannya adalah dari cuaca. Kalau di pantai cuacanya panas, lalu kalau di persawahan cuacanya sejuk gitu. Nah, ini disebut dengan pendekatan keruangan. Lalu ada lagi pendekatan ke lingkungan. Adalah interaksi yang terjadi pada lingkungan yang berkenaan dengan hubungan kehidupan manusia dengan lingkungan fisiknya. Kehidupan manusia dengan lingkungan fisiknya ada interaksi. Nah, jadi misalkan ini, kehidupan manusia itu kan beragam. Semakin dia pola pikirnya maju, kehidupannya juga dia akan maju. Oh, pengen ini, pengen penambangan lebih ini dan ini, sehingga dia akan menggunakan alam sekitarnya untuk keperluannya. Dari ini kayak menebang pohon untuk kegiatan penambangan atau membuat pila-pila gitu. Jadi ini ada juga interaksinya gitu di dalam keruangan yang tadi ya. Lalu ada lagi yang ketiga, pendekatan kompleks wilayah, mengkaji fenomena geosfer dengan keruangan dan kelingkungan. Nah, ini kompleks wilayah juga gabungan dari keruangan dan kelingkungan, sama halnya dengan tadi korologi. Nah, keruangannya misalkan ini Sungai Ciliwung merupakan daerah hulu atau daerah atas ya, hutan gitu. Kalau Ciliwungnya rusak, tercemar akibat hutannya itu digundul, lalu ada penebangan hutan, maka Ciliwungnya rusak, lalu ada akibatnya yaitu banjir gitu ya. Nah, di sini tuh ada keruangannya misalkan dari wilayah Bogor sebagai wilayah hulu, lalu adanya kelingkungan, interaksi gitu manusia sehingga mengakibatkan dampak gitu. Nah, ini yang disebut dengan pendekatan kompleks wilayah. Jadi kalian jangan susah untuk membedakan antara prinsip dan kompleks wilayah. Sekian dari Ibu. Jika ada pertanyaan atau ada yang belum paham, silakan hubungin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah menyaksikan videonya belum? Jika ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol ini agar channel ini berkembang dan bermanfaat. Sekian dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.